Selamat sore. Ini untuk kelompok lektor dan pemazmur ya. Ceritanya. Lektor ada berapa? Jumlahnya yang tercatat 40. Yang pemazmurnya 18. Kalau dijumlah jadi ada 58. Ini yang hadir berapa? Yang pertama harus kita sadari adalah niat baik, maksud baik, kalau nggak dilengkapi oleh pemahaman yang cukup, itu bisa berakibat fatal. Maka memang tidak bisa orang hanya, wong saya maksudnya baik kok, mau melayani kok. Tetapi kalau dia nggak didukung oleh pemahaman yang cukup, itu bukannya membantu, tetapi malah menghambat. Godaannya itu adalah orang bisa mudah menyepelekan, menggampangkan. Saya kasih contoh ekstrim saja, misalnya tugas imam di dalam misa. Kalau kita lihat mudah toh, hanya membaca, tangan begini, menunduk, mudah kan? Tapi asal kita tahu saja bahwa ternyata untuk bisa seperti itu sekolahnya lama. Jadi kalau kita ngelihat secara fisik di dalam misa, apa sih susahnya menjadi seorang imam? Yang diucapkan itu banyaknya itu kan ditulis. Yang tidak ditulis hanya khotbah. Tapi khotbah pun sebenarnya juga boleh saja ditulis. Dari dalam misa itu imam itu hanya membaca. Lalu kemudian tata geraknya juga tidak terlalu sulit kan? Hanya berlutut, maju, membagi komuni, apa susahnya? Kalau melihat secara dangkal ya seperti itu. Tetapi untuk menjadi seperti itu, seorang imam itu belajarnya lama. Lalu kemudian filternya itu juga banyak. Nggak semua orang yang secara akademis bisa mengikuti ditahbiskan. Nah, jadi supaya kita tahu saja bahwa ternyata dalam gereja itu maksud baik saja itu nggak cukup. Orang harus belajar. Maka memang nggak ada cara lain. Nomor satu adalah orang harus punya sikap rendah hati. Jangan merasa diri, saya sudah bisa kok. Nah, kalau seperti itu banyak yang bisa memimpin misa. Iya kan? Karena apa? Imam itu hanya membaca kok. Kalau kita mau seperti itu ya. Jadi godaan kita itu sebenarnya adalah menggampangkan. Tapi biasanya itu terlahir dari orang yang tidak paham. Maka memang bagus kalau kita tuh nomor satu merenungkan bahwa Yesus yang kita imani, Yesus yang begitu penting dalam gereja, itu saja hanya menghidupi sikap rendah hati. Yesus yang kita imani, Yesus yang paling penting di dalam gereja, hidupnya itu hanya diisi oleh sikap rendah hati. Yang dikerjakan Yesus yang kita imani itu bukan kehendak Yesus, itu kehendak Allah Bapa. Yesus menjelma menjadi manusia dan seterusnya. Itu bukan maunya Yesus. Itu kehendak Allah Bapa. Kalau kita lihat di kitab suci, jelas. Begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini sehingga Dia Allah Bapa mengutus. Jadi sebenarnya bukan maunya Yesus, itu maunya Allah Bapa. Lalu di Taman Getsemani itu, saya sedang merenungkan ini. Yesus itu doanya adalah, ya Bapa kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kalau itu yang kau kehendaki maka terjadilah yang itu. Saya pribadi paling takut kalau saya itu tanpa disadari melampaui Yesus. Yesus yang kita imani itu punya sikap rendah hati. Hidupnya hanya diisi sikap rendah hati. Maka gak ada yang dihidupi, yang dilaksanakan kehendak sendiri, gak ada. Maka kita bisa mengerti mengapa Yesus pun mengajarkannya juga seperti itu.
Saya juga senang kalau merenungkan mengenai aktivis-aktivisnya Yesus, para pelayan-pelayan Yesus. Ternyata kalau kita membuka kitab suci, para pelayan Yesus itu adalah orang-orang yang memang diberi pengajaran dan mau pengajaran. Jadi tidak cukup hanya niat baik. Jadi kita ingat, pelayan-pelayannya Yesus, murid-muridnya Yesus itu adalah yang juga belajar. Maka murid-murid Yesus itu kan untuk bekerja setelah cukup diberi pengajaran oleh Yesus. Itu harus kita ingat. Saya paling takut kalau diri saya sendiri merasa diri sudah tahu. Saya sadar betul bahwa aktivisnya Yesus, pelayan-pelayannya Yesus harus rendah hati, yang juga harus mau belajar, meskipun yang dikerjakan adalah pelayanan. Jadi bukan bekerja untuk mencari upah. Meskipun yang dikerjakan murid-muridnya Yesus, pelayan-pelayannya Yesus adalah melayani, tetapi ternyata ada persyaratan, yaitu belajar yang ditentukan oleh Yesus. Kalau kita melihat di kitab suci, sebenarnya syarat yang dibuat oleh Yesus itu cukup ketat. Kalau engkau mengikuti aku tetapi tidak mau memanggul salib, nggak menyangkal diri, nggak layak. Keras kan? Jadi sebenarnya nggak bisa digampangkan. Wong maksudnya baik, wong saya mau melayani kok dipersulit. Sebenarnya kalau kita pelajari bagaimana sikap Yesus terhadap para pelayannya, jelas. Jadi memang harus paham. Maka kita bisa mengerti kenapa kok gereja itu hambar, kenapa kok kegiatannya itu nggak menyentuh hati, kenapa kok gereja itu maju, kegiatannya itu menyentuh hati. Yang saya renungkan adalah kita harus bercermin, yang hidup ini belajar atau tidak sih? Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau sekolah isinya hanya murid-murid yang terserah, pokoknya belajar sendiri, nggak ada yang mengajar. Atau ada gurunya, tetapi muridnya nggak mau diajar. Kalau saya mencermati situasi sekarang ini adalah, yuk kita semua rendah hati, jangan kita melampaui Yesus. Yesus saja, kita tahu kan, Yesus masa baktinya bekerjanya berapa tahun? 3 tahun. Tapi jangan lupa, sebelumnya, kalau tadi Romo Boni bilang persiapan, sebelumnya itu persiapan. Dan Yesus itu juga dididik, menjalani pendidikan. Maka saya sering kagum kalau ada orang yang melampaui Yesus. Apalagi kalau sampai di level, saya sudah bisa kok. Bisa apa? Belum belajar tapi saya sudah bisa. Bisa apa? Itu saya kagum. Itu melampaui Yesus. Karena Yesus sendiri sebenarnya juga belajar. Pertama belajar di keluarga. Jadi keluarga itu menjadi tempat pertama bagi Yesus untuk belajar. Lalu kemudian juga belajar di luar. Maka ketika orang tuanya membawa ke sinagoga itu, Yesus kan belajar dari para pemuka. Itu Yesus usia remaja. Remaja tetapi tidak kikuk, nggak kagok, berada bersama penatua-penatua. Jadi Yesus itu belajarnya sebenarnya termasuk juga tinggi. Itulah Yesus. Saya sering merasa malu kalau saya semangat belajarnya kendor. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Jadi nomor 1 adalah janganlah kita tuh melampaui Yesus. Yesus saja untuk melayani belajar kok. Dan Yesus nggak pernah menggampangkan, nggak pernah. Yesus nggak pernah menggampangkan. Kita ingat ketika setelah dibaptis, Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam. Itulah Yesus. Jadi persiapannya serius. Saya tadi mendengar kata serius ya, serius. Maka tantangan sekarang itu adalah bagaimana 1 rendah hati, yang kedua mau belajar, serius belajarnya.
bukan kita yang menentukan. Itu nggak perlu kesepakatan kita kok. Ada hal-hal yang memang membutuhkan kesepakatan kita, tapi ada hal-hal yang memang nggak perlu kesepakatan. Persyaratan mengikuti Yesus, persyaratan melayani Yesus, itu kan Yesus sendiri yang menentukan, iya kan? Bukan kita. Tugas kita adalah mempelajari supaya kita punya pemahaman yang cukup, dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang cukup itu lalu disadarkan, oh ternyata yang dikehendaki oleh Yesus dari para pelayannya adalah bukan hanya maksud baik saja. Ternyata Yesus berkehendak supaya orang-orang yang melayani Yesus itu juga belajar. Ini dulu bagian ini yang bagian umum. Yang mau saya tekankan di umum ini adalah janganlah kita punya sikap meskipun tanpa disadari melampaui Yesus, malu. Yesus yang kita sembah yang begitu penting saja, untuk pelayanan belajar dulu. Yesus itu, saya sadar betul itu. Lalu yang kedua, ternyata yang dikerjakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mau melayaninya itu juga diberi pelajaran dulu.